Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Jumpa lagi bersama dengan saya Pendeta Ucia, Gembala Gebis Kristus Pembela Kupang. Dan kita masih beribadah dari rumah. Untuk itu biar kiranya kita terus bersemangat, tetap percaya bahwa sekalipun beribadah dari rumah, Tuhan Allah hadir dan memberkati kehidupan kita semuanya. Sungguh tidak terasa bahwa minggu ini adalah minggu terakhir kita memasuki bulan Juni tahun 2020. Dan tema besar kita masih shape up atau dibentuk, pembentukan yang lebih baik, dibentuk menjadi pribadi yang lebih baik, itu tema besarnya. Dan untuk minggu ini kita akan belajar bagaimana supaya kita menjadi vessel of honor. Apa itu vessels of honor? Artinya kita dibentuk, diproses oleh Tuhan untuk menjadi bejana yang dimuliakan, bejana yang dihargai, bejana yang dihormati, untuk melakukan panggilan pekerjaan Tuhan yang Tuhan siapkan bagi Anda dan saya. Dengan tidak berlama-lama, mari Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian membuka bersama dengan saya Alkitab Anda dalam 2 Timotius pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-20 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Saya bacakan. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai sejahtera damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap seorang, harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengikuti kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Kita akan fokus di ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-22. Di situ dikatakan bahwa dalam sebuah rumah ada perabot-perabot yang terdiri bahkan terbuat dari bahan dasar emas, perak, tanah maupun kayu. Untuk bisa memaknai kebenaran firman Tuhan ini, maka kita harus pahami latar belakang dari penulisan surat 2 Timotius ini yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada anak rohaninya, yaitu Timotius yang sedang menggembalakan. Sehingga surat Timotius ini adalah merupakan bagian dari surat pastoral atau surat penggembalaan yang dikirimkan oleh Paulus kepada Timotius. Nah, di pasal yang kedua dari 2 Timotius ini, terutama di ayatnya yang sebelum dari ayat yang ke-20 di atasnya lagi, kita akan lihat bagaimana Tuhan mengajarkan kepada Timotius untuk menjadi seorang pribadi yang hebat. Paulus mengajarkan kepada Timotius untuk menjadi seorang pribadi yang luar biasa dan memiliki karakter yang hebat untuk menjadi seorang gembala, menjadi seorang pelayan Tuhan. Akan tetapi surat yang dituliskan oleh Paulus kepada Timotius ini bukan hanya ditujukan akhirnya kepada Timotius orang. Surat ini kemudian menjadi sifatnya general, artinya ditujukan bukan hanya kepada Timotius, ditujukan juga bukan hanya kepada saya atau mereka yang berprofesi sebagai seorang pendeta, seorang hamba Tuhan. Tapi surat ini kemudian ditujukan kepada semua orang percaya di mana saja berada, bahwa setiap orang percaya yang mengaku Yesus adalah Tuhan memiliki satu goal yang sama yang dituliskan oleh Paulus kepada Timotius. Goalnya adalah bahwa kita semua dipilih, ditetapkan, dipersiapkan, diperlengkapi oleh Tuhan untuk menjadi manusianya Allah atau man of God. Karena tujuan awalnya adalah bagaimana Anda dan saya dipersiapkan, dipilih oleh Tuhan, diperlengkapi oleh Tuhan untuk menjadi manusia Allah. Bagaimana caranya bahwa Anda dan saya menjadi manusia ilahi, man of God, adalah terbukti dari perbuatan-perbuatan baik yang kita kerjakan. Nah, dalam perbuatan-perbuatan baik itulah yang kemudian dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-20 ada prosesnya, ada pembentukannya, ada kesiapannya, ada persiapan yang harus kita jalani sebagai orang percaya. Sehingga dalam proses demi proses yang kita jalani itu, dalam pembentukan demi pembentukan yang kita jalani itu, pekerjaan baik kita akan terlihat apakah terbuat bahannya dari emas, apakah terbuat bahannya dari perak, atau kayu, atau tanah. Nah, itu semua sebenarnya yang menentukan adalah Anda dan saya dalam proses pembentukan yang Tuhan sedang persiapkan Anda untuk ada di dalamnya.
Mengapa saya mengatakan bahwa itu tergantung dari kehidupan kita untuk menjadi perabot semacam apa yang akan kita jadinya di akhir. Itu karena di ayat yang ke-21 Paulus berkata begini kepada Timotius, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia, dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Jadi kalau kita memutuskan kehidupan kita untuk dibentuk, dikuduskan itu adalah proses pembentukan, disucikan adalah proses pembentukan. Kalau kita izinkan kehidupan kita di shape up, dibentuk, dikuduskan, disucikan, maka kita pasti akan ditujukan pemakaian kita akan pasti diperuntukkan untuk sebuah maksud yang mulia, sebuah pekerjaan yang mulia. Dari 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-20, 21 dan 22 ini akan kita lihat beberapa hal yang sangat menarik. Ada kata yang akan kita bahas di situ adalah pekerjaan yang mulia. Nah, kata pekerjaan yang mulia ini berasal dari bahasa Yunani ergon agaton. Nah, agaton baik, ergon pekerjaan. Jadi diterjemahkan secara literal menjadi pekerjaan yang baik atau pekerjaan yang mulia. Jadi kata ergon agaton, pekerjaan yang baik ini bukan serta-merta langsung jadi dalam kehidupan Anda dan saya. Karena di ayat yang ke-20 itu dikatakan bahwa dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia. Nah, kata maksud yang mulia inilah artinya the vessels of honor. Artinya bejana mulia, bejana yang baik, bejana yang berharga. Nah, untuk menjadi, kenapa bejana itu kemudian menjadi bejana yang berharga, bejana yang mulia, the vessels of honor? Karena tujuannya adalah untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mulia tadi. Jadi sebelum Anda melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mulia, Paulus menyampaikan begini, bahwa kita harus terlebih dahulu menjadi bejana mulia. Kita terlebih dahulu menjadi perabot yang terbuat dari emas dan perak. Kita terlebih dahulu harus dipersiapkan, dibentuk, dijadikan, di-shape up, dibentuk dari bahan dasar yang mulia, supaya ketika kita terdiri dari bahan dasar yang mulia, maka kita dipersiapkan untuk melakukan sebuah pekerjaan yang baik, pekerjaan yang mulia, pekerjaan yang hebat yang Tuhan sudah persiapkan bagi Anda dan saya. Karena jika kita tidak siap, kita tidak menjadi pribadi, kita tidak menjadi perabot yang mulia, maka kita dianggap tidak layak untuk melakukan pekerjaan yang baik itu tadi. Maka kita perlu di-shape up, perlu dibentuk kembali, dibentuk menjadi perabot yang mulia. Sehingga ketika kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang baik, bukan karena kita baik, tapi karena bahan dasar kita adalah memang ditujukan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mulia. Yang kedua, bahwa yang menarik dari ayat ini adalah kata pekerjaan yang mulia itu tadi atau good work. Nah, kata good work, pekerjaan yang baik atau pekerjaan yang mulia, ini sebuah kata yang cukup banyak yang Paulus pakai dibandingkan dari surat-surat keiman lainnya. Ini ditulis oleh Paulus dalam beberapa surat pastoralnya dan lebih banyak dipakai di situ, diantaranya 1-2 Timotius dan juga suratnya kepada Titus. Di situ dikatakan bahwa semua kita orang percaya mempunyai tujuan untuk menjadi manusia ilahi, tadi di awal saya sudah katakan, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Dan ini kemudian nanti kita akan lihat dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10, bahwa tanggung jawab Anda dan saya sebagai orang percaya, bahwa kita memang sudah diselamatkan, kita menjadi orang Kristen yang diselamatkan oleh karena kasih karunia Allah, tapi tidak titik di situ, tidak di-stay di situ, tidak berhenti di situ, tetapi ada tujuan dan maksud dari panggilan Tuhan untuk kita diselamatkan adalah untuk melakukan pekerjaan baik. Dan di mana untuk pekerjaan baik itulah kita dipanggil oleh Tuhan, kita diselamatkan oleh Tuhan untuk melakukan hal-hal yang mulia yang disampaikan dalam 2 Timotius ini, bahwa pekerjaan yang baik dan pekerjaan yang mulia itu yang Tuhan inginkan untuk Anda dan saya kerjakan sebagai orang percaya. Kita diproses, kita dibentuk, kita di-shape up untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Tapi sebelum melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, pastikan kehidupan kita diperlengkapi oleh panggilan dari Allah, dikuduskan, disucikan. Dan ketika kita dikuduskan, disucikan, menjadi vessel of honor, menjadi bejana yang mulia, menjadi perabot yang terbuat dari emas dan perak, maka Anda dan saya dipastikan siap untuk melakukan pekerjaan baik, untuk melakukan pekerjaan yang mulia. Poin yang kedua, tentunya pertanyaan yang akan ditanyakan oleh Bapak Ibu Saudara semua adalah pekerjaan yang mulia, pekerjaan yang baik macam apa yang harus kita kerjakan untuk menghidupi panggilan kita sebagai orang percaya.
Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita menyimak suratan Paulus kepada Timotius ini di ayat sebelum dari ayat yang ke-20 itu ada beberapa metafora yang dipakai oleh Paulus. Ada prajurit, ada petani, ada olahragawan, dan itu semua menggambarkan kepada kita pekerjaan-pekerjaan baik apa nilai-nilainya dari contoh-contoh dari orang-orang itu tadi yang dipakai oleh Paulus. Berbicara prajurit, kita melihat bahwa prajurit adalah orang yang tidak mementingkan dirinya sendiri. Dia selalu mengedepankan tugas dan tanggung jawab negara di atas tugas dan tanggung jawab pribadinya. Berbicara sebagai atlet atau olahragawan, kita berbicara tentang konsistensi untuk mempersiapkan dirinya menghadapi pertandingan. Bagaimana kedisiplinan dibutuhkan untuk terus melakukan hal-hal yang dianggap perlu dipakai di dalam pertandingan itu nanti. Berbicara tentang petani, berbicara tentang konsistensi kerja keras. Kita bisa menikmati beragam makanan yang kita ada hari ini karena petani-petani yang konsisten untuk melakukan tugas dan tanggung jawab yang cukup berat di lapangan sana, sehingga kemudian ketika mereka bekerja keras, mereka menikmati hasil. Dan metafora ini memberikan gambaran kepada kita, dimanapun engkau dipersiapkan untuk dipakai, diperlengkapi nanti, engkau harus memiliki nilai-nilai yang sama seperti yang sedang digambarkan oleh Paulus. Ketika engkau memiliki nilai seperti seorang prajurit, main fokusmu apa? Ketika engkau masuk sekolah, ada dalam dunia kerja, ada dalam dunia pelayanan, main fokus utamamu apa? Sama seperti seorang prajurit, fokus utamanya adalah komandannya, fokus utamanya adalah mengerjakan sampai selesai tugas dan tanggung jawab negara yang dibebankan kepadanya. Anda harus disiplin dalam menjalani kehidupan. Anda harus ada mengikuti peraturan-peraturan. Seorang atlet harus bertanding dengan peraturan-peraturan yang sudah dipersiapkan. Jadi Anda disiplin, Anda hidup dalam peraturan-peraturan yang Tuhan sudah persiapkan kepada Anda dan saya. Sehingga dengan disiplin, dengan nilai-nilai yang ditanamkan kepada kita, kita bisa dengan penuh kebanggaan, bukan karena kita sombong, tapi kita percaya bahwa ada nilai-nilai mulia. Ada kita adalah vessel of honor yang menyampaikan bahwa ada kualitas-kualitas baik yang pantas untuk kita misalnya bersekolah di sini. Ada kualitas-kualitas baik yang pantas untuk kita ditempatkan di dalam dunia kerja ini. Ada kualitas-kualitas baik yang tidak membypass, tidak karena ada orang dalam tanda kutip, bukan karena A, B, dan C dan sebagainya, tapi karena kapasitas kita, kapabilitas kita, kompetensi kita menjadikan kita pantas untuk berada di posisi ini. Karena nilai-nilai yang sudah Paulus ajarkan kepada Timotius itu kita kerjakan dalam kehidupan kita setiap hari. Kita men-shape up kehidupan kita untuk menjadi vessel of honor. Kita men-shape up kehidupan kita untuk kita mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang sudah Tuhan siapkan bagi Anda dan saya. Karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana supaya kita menghidupi kehidupan kita dengan nilai sebagai seorang yang mulia? Bagaimana kita menghidupi kehidupan kekristenan kita menjadi seorang pribadi yang memang layak untuk disebut sebagai orang Kristen? Seorang yang direspect, seorang yang dihormati, seorang yang dihargai, bukan karena jabatan kedudukan atau apa yang melekat kepada kita, tetapi karena kita tahu betul bahwa kita terbuat dari apa. Karena panggilan kita adalah panggilan yang mulia. Karena panggilan kita adalah panggilan yang bernilai tinggi, panggilan yang bernilai mahal yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan Anda dan saya. Kita adalah vessel of honor, kita adalah bejana yang mulia. Kita terbuat dari emas dan perak bukan karena siapa kita, tetapi karena Kristus yang ada di dalam Anda dan saya menjadikan kita menjadi vessel of honor, menjadi bejana yang mulia. Dan karena kita memang sudah menjadi bejana yang mulia, maka seharusnya kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mulia juga. Kita buka satu ayat terakhir, 2 Timotius 3 ayat yang ke-17, dia bilang begini. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Terjemahan King James Version-nya sangat menarik karena dia berkata begini. That the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Artinya apa? Ada satu kata yang hilang di situ dalam terjemahan bahasa Indonesia, yaitu kata perfect atau sempurna, yang dalam bahasa Yunani diartikan menjadi artios. Dan kata artios ini berbicara tentang excellent. Artios, kata sempurna ini kalau diterjemahkan secara literal artinya betul-betul pas. Artinya setiap kita dipanggil untuk melakukan pekerjaan yang mulia, pekerjaan yang betul-betul pas dengan panggilan yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan Anda dan saya. Allah tidak pernah salah memanggil kita untuk menjadi seperti pribadi sebagaimana kita ada sekarang ini. Tergantung bagaimana kita mengizinkan Tuhan untuk memproses, untuk membentuk, untuk menyiapkan kehidupan kita menjadi orang yang siap untuk menyelesaikan pekerjaan baik yang sudah Tuhan siapkan bagi Anda dan saya.
Untuk itu Bapak Ibu, jemaat Tuhan, saudara-saudari di mana saja Anda berada pada pagi hari ini, pastikan kehidupan kita mau untuk di-shape up, mau untuk dibentuk, untuk menjadi vessel of honor. Kita menjadi orang-orang yang mulia karena Kristus ada di dalam kita, dan karena Kristus ada di dalam kehidupan kita, pastikan kita juga melakukan pekerjaan-pekerjaan mulia, pekerjaan-pekerjaan baik yang mempermuliakan Tuhan lewat seluruh kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.